Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program I5 Immanuel 5 Minutes bersama saya Pendeta Nyonya Selin P. Patiasina Tutuarima. Terimalah salam kami, damai di hati, tekun bersekutu, tangguh melayani. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan ayat 17. Di mana secara umum setiap pembacanya dinasihati oleh Petrus bahwa surat ini adalah surat pengembalaan yang isinya penuh dengan pesan pengharapan terhadap aniaya yang akan dialami oleh jemaat. Prinsipnya secara keseluruhan surat pengembalaan ini syarat dengan petunjuk dan hiburan yang mengena dengan situasi konkret kehidupan setiap manusia. Sehingga secara terperinci dan jelas Petrus membeberkan berbagai rahasia-rahasia tentang bagaimana mengatasi pencobaan, tentang hubungan kekudusan dan kasih persaudaraan, tentang pendewasaan iman dan jemaat, tentang sikap terhadap pemerintah, dan lain sebagainya dengan tujuan lebih menguatkan iman mereka dan mereka dapat hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-17 mau memberikan nasihat mengenai tingkah laku seorang Kristen dalam masyarakat yang bukan Kristen, yaitu bagaimana cara hidup baik dalam masyarakat kafir guna mematikan sebuah fitnah dalam ayat 11 sampai dengan ayat 12, dan bagaimana sikap yang baik terhadap pemerintah negara guna membungkam kecaman yang tidak tepat dalam ayat 13 sampai dengan ayat 17. Nah, kita perhatikan lebih mendalam melalui 7 nats ini, Bapak Ibu yang terkasih. Petrus ingin menasehati setiap pembacanya agar berkelakuan baik kepada pemerintah yang dinyatakan dalam hal menerima perintah-perintah semua lembaga manusia, yaitu dengan taat dan menaruh hormat kepada semua orang yang menaruh kasih, khususnya kepada saudara-saudara seiman. Secara tegas, kata tunduklah, Bapak Ibu yang terkasih dalam firman Tuhan ini ingin menjelaskan bahwa pemerintah itu sebagai suatu lembaga yang harus ditaati, termasuk kepada pejabat-pejabatnya. Nah, hal ini dilakukan bukan karena ketaatan orang percaya kepada mereka, tetapi kepada Tuhan sendiri yang menghadirkan pemerintah itu. Ini berarti dalam definisi iman Kristen, pemerintah adalah tanda kehadiran Tuhan yang berfungsi, yang bertugas menghukum orang jahat dan menghormati orang yang berbuat. Jadi, kriteria kebenaran suatu pemerintah adalah lakukan tugas pemerintah itu secara moral, yaitu menghukum yang jahat dan menghormati yang baik. Jika terjadi pemutarbalikan moralitas tugas pemerintah seperti yang telah disebutkan tadi, maka tentunya bukanlah berasal dari Tuhan Allah, Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu orang percaya bertanggung jawab mengkritisinya. Dengan kata lain, panggilan menjadi seorang Kristen menempatkan orang percaya pada posisi dan hak istimewa. Saya ulangi, pada posisi dan hak istimewa. Namun posisi itu bukanlah kesempatan untuk bermegah, malah sebaliknya. Setiap umatnya dipanggil untuk tidak menyalahgunakan hak-hak istimewa itu. Nah, apalagi semua ini ingin mengarahkan tentang hidup yang diubahkan juga harus dinyatakan dengan cara menghormati lembaga manusia yang didirikan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, di mana seorang Kristiani pun harus menjadi teladan dalam berbuat baik secara pribadi maupun pelayanan sosial yang berdampak luas bagi masyarakat. Selain itu, setiap kita juga perlu terlibat di berbagai kegiatan kemasyarakatan, baik di rumah, baik di sekolah, baik di kampus, di tempat kerja, bertetangga, di gereja, dan dimanapun kita berada. Sehingga hidup yang diubahkan oleh Tuhan harus menjadi ciri khas kekristenan yang menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada intinya suara kenabian gereja harus berani dihadirkan dalam kehidupan pelayanan gereja sebagai wujud ketaatan gereja terhadap Tuhannya, supaya
sungguh-sungguh gereja menjadi gereja, yaitu menghadirkan tanda-tanda pemerintahan kerajaan Allah di muka bumi. Terutama gereja yang dimaksudkan di sini adalah mengarah kepada setiap pribadi manusia, yaitu saya dan Bapak Ibu, untuk mampu memancarkan kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kita boleh mengatakan kita belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, namun marilah kita boleh memaknai dengan benar. Kita boleh memiliki kehidupan yang terpuji. Bagaimana Allah memanggil masing-masing diri kita untuk mendukung pemerintah. Minimal memberikan doa, memberikan ketundukan kita kepada mereka sebagai warga negara yang baik. Atau kalaupun kita terlibat atau terpanggil di dalamnya, marilah kita bisa melakukan untuk dapat memancarkan kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati.